Sudah tahu strategi dalam negosiasi belum? Hai, namaku Yuda Eviatama. Negosiasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang seringkali digunakan. Nah, negosiasi dilakukan dengan proses tawar-menawar oleh kedua belah pihak. Salah satu faktor keberhasilan negosiasi adalah mengungkapkan apa yang diinginkan dan memberikan sesuatu sebagai penawaran. Fungsi dari negosiasi ialah untuk menjembatani dua kepentingan yang berbeda yang memiliki produk sepakat dan tidak sepakat. Nah, kedua belah pihak yang berbeda pendapat yang melakukan negosiasi pastinya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Gak mungkin dong melakukan negosiasi tapi nggak menginginkan apa-apa. Nah, oke, jadi kesimpulan dari definisi negosiasi atau perundingan adalah proses memperoleh apa yang hendak dicapai melalui diskusi dan tawar-menawar. Nah, kalian tahu negosiasi itu juga bisa loh dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan dan mengubah perjanjian. Juga bahkan syarat-syarat dalam kerjasama juga bisa. Nah, perundingan dapat terlaksana apabila masing-masing dari para pihak serius dan mempunyai suatu iktikat yang hendak dicapai. Nah, selama proses negosiasi, kan ada tuh yang namanya negosiator. Nah, negosiator harus melakukan tawar-menawar dengan tujuan yang jelas. Nah, negosiator dapat membuat rencana dan tujuan terlebih dahulu. Selain itu, setiap argumen yang dibahas itu juga perlu disiapkan. Nah, jadi tahu kan penting banget itu peran negosiator dalam negosiasi. Nah, menurut literasi, negosiasi itu mengandung 4 unsur. Unsur apa aja? Nah, yang pertama terdapat beberapa perselisihan atau pertentangan. Yang kedua, ada beberapa tahap saling ketergantungan di antara kelompok. Yang ketiga, situasinya harus kondusif untuk mendapatkan kesempatan berinteraksi. Nah, maksudnya setiap pihak memiliki pengaruh terhadap pihak yang lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, ada beberapa kemungkinan untuk sepakat. Nah, apabila unsur-unsur tadi yang baru saya sebutkan itu nggak ada, maka akan berdampak tuh pada negosiasi yang tidak membawa hasil positif. Jika suatu negosiasi berhasil, maka setiap kelompok akan merasa diuntungkan. Tapi apabila negosiasi gagal, maka konflik yang terjadi antara pihak perkara bisa meningkat. Nah, perlu diketahui bahwa tujuan negosiasi itu sendiri kan menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak secara adil sehingga dapat terpenuhi harapan yang diinginkan masing-masing pihak. Nah, dengan kata lain, hasil dari sebuah negosiasi adalah adanya suatu kesepakatan yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Nah, masuk pada pembahasan selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi negosiasi. Nah, kalian tahu nggak apa aja tuh faktor-faktor di dalam negosiasi yang bisa mempengaruhi? Nah, negosiasi dapat berhasil karena adanya faktor-faktor tertentu. Nah, faktor-faktor itu tuh harus dipahami betul oleh pihak yang ingin melakukan negosiasi, terutama pelakunya tuh, negosiator. Nah, misal pihak yang memiliki keperluan lebih besar itu pasti berada dalam posisi yang lemah kan ketika negosiasi. Oleh karena itu ada nih analisis faktor yang perlu diperhatikan oleh pihak negosiator. Yang pertama ini, seberapa membutuhkan pihak lain. Yang kedua, seberapa pihak lain membutuhkan Anda. Yang ketiga, apa yang Anda ketahui dan yang tidak ketahui oleh pihak lain. Yang keempat, apa yang mungkin diketahui pihak lain dan yang tidak Anda ketahui. Yang kelima, apa yang para pihak ketahui yang ingin tidak terungkap. Nah, ini kelemahan nih. Nah, yang selanjutnya, keenam, tekanan waktu pada kedua belah pihak. Yang ketujuh, tingkat keterlibatan dan pengaruh kelompok sejawat. Nah, selanjutnya perasaan takut gagal, kehilangan prestis atau rasa malu pada salah satu pihak. Nah, selanjutnya poin yang I,
pengaruh pada rencana masa mendatang tentang hasil menang atau kalah, kebutuhan untuk benar untuk memperoleh pujian dan pengakuan. Lalu ada kemampuan mempengaruhi secara formal atau informal, dan kemampuan membuat pihak lain merasa bersalah. Lalu poin yang M, perampasan kebebasan bertindak, dan yang terakhir ancaman boikot. Nah, ini faktor-faktor yang perlu dianalisis juga nih oleh negosiator. Nah, setelah menilai sejauh mana kekuatan dan kelemahan kedua belah pihak dari faktor tersebut, ada nih yang perlu ditanyakan kepada pihak Anda, pihak kalian yang ingin bernegosiasi. Yang pertama, kekuatan apa yang dimiliki pihak lain yang dapat menjadi sumber kecemasan? Nah, ini apa sih yang perlu dikhawatirkan sebagai kelemahan kita itu? Apa yang dimiliki pihak lawan yang bisa membuat kita was-was? Oke, ada pertanyaan lagi. Kekuatan apa yang dimiliki pihak Anda yang membuat pihak lain cemas? Jadi kebalikannya. Apa sih yang Anda unggulkan sehingga bisa bikin pihak lawan merasa cemas? Dengan diketahuinya faktor-faktor tadi, negosiasi berkemungkinan untuk berjalan lancar. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa hasil dari suatu negosiasi belum tentu memuaskan semua pihak. Nah, jadi nggak mungkin kan semua pihak merasa dimenangkan setiap negosiasi. Ya. Namun, oleh karena itu produk negosiasi itu kenyataan yang harus bisa diterima oleh para pihak, oleh para negosiator atau perunding. Nah, nanti juga akan dibahas nih mengenai negosiasi menang kalah, juga negosiasi menang-menang dan lain-lain. Nah, lalu masuk nih poin selanjutnya, strategi dalam negosiasi. Nah, ini poin utama nih dari pembahasan ini. Kalian tahu nggak apa sih strategi dalam negosiasi yang bikin sukses itu? Oke. Untuk menghasilkan kesepakatan yang sesuai atau sepadan, nah, negosiasi itu ada strategi taktik juga yang bisa digunakan. Nah, peran negosiator dalam proses tawar-menawar merupakan kunci mencapai apa yang hendak dicapai. Nah, adapun hal yang perlu dilakukan oleh negosiator itu menyusun strategi. Nah, jadi ada langkah-langkah strategis itu sebelum melakukan negosiasi. Oke, masuk pada slide selanjutnya nih. Yang pertama, melakukan pengukuran diri. Nah, pada tahap ini negosiator itu perlu menentukan hal-hal banyak. Apa aja? Poin 1, sasaran atau tujuan yang hendak dicapai. Nah, kalau Anda udah tahu, masuk nih lagi. Yang kedua, strategi yang akan digunakan untuk mengarahkan jalannya perundingan. Nah, jadi harus menyiapkan cadangan-cadangan lain lah untuk melakukan tawar-menawar itu. Lalu yang ketiga, ada taktik yang akan digunakan selama perundingan. Nah, entah taktiknya itu taktik melas atau gimana, nah pokoknya taktik lah ya. Lalu yang poin keempat, menetapkan best alternative of the negotiation agreement atau BATNA, yaitu langkah-langkah atau alternatif yang akan dilakukan oleh seorang negosiator bila negosiasi tidak mencapai kesepakatan atau gak sesuai rencana gitu. Jadi poin selanjutnya langsung, jadi menentukan reservation point, yaitu nilai atau tawaran terendah yang dapat diterima sebagai sebuah kesepakatan dalam perundingan. Nah, jadi negosiator itu juga perlu tuh kasih batasan apa yang perlu ditawarkan, jangan sampai negosiator mengorbankan segalanya hanya demi apa yang diinginkan, jual mahal gitu lah. Oke, lanjut poin yang ke 6,
menentukan komposisi anggota tim perunding yang akan terlibat dalam proses perundingan dan peran dan masing-masing anggota tim perunding. Nah, ini bisa dilakukan kalau negosiasinya itu bentuknya tim gitu ya, Regu, bukan yang individu-individu. Oke. Slide selanjutnya, melakukan pengukuran terhadap pihak lain. Nah, selain menilai diri sendiri, pihak diri, oke, lanjut mengukur pihak lain, menilai pihak lain. Apa aja yang perlu diperhitungkan? Yang pertama, memperkirakan anggota tim atau masing-masing peran yang akan dimainkan oleh tim lawan. Nah, itu penting. Yang kedua, menentukan kepentingan yang menjadi dasar bagi pihak lain dalam berunding dan posisi yang akan diambil oleh mereka selama perundingan. Memperkirakan BATNA dan reservation price dari pihak lain. Nah, jadi apa yang dilakukan kepada diri pihak kita, pihak perunding. Nah, itu juga diterapkan yang sama kepada pihak lawan. Nah, itu sebagai strategi. Yang ketiga ini ada melakukan pengukuran terhadap situasi. Pada tahap ini, negosiator perlu melakukan sejumlah analisa terhadap situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi perundingan yang terjadi. Nah, apa aja? Yang pertama, membuat perkiraan terhadap jangka waktu terjadinya perundingan, sekali selesai, berkali-kali, berulang-ulang, dan sebagainya. Gitu. Kedua, membuat perkiraan terhadap kemungkinan proses perundingan akan memperebutkan SDA, sumber daya manusia, atau menyentuh politik, sosial, hukum. Nah, itu harus diperkirakan. Yang ketiga, menentukan sifat perundingan yang dilakukan. Nah, maksudnya apa sifat itu? Sifat yang dimaksud adalah ada tidaknya kepentingan atau kebutuhan yang dipertukarkan, atau ada tidaknya tuntutan atau keluhan dari pihak yang tidak terima oleh pihak lain sehingga menyebabkan terjadi perselisihan. Yang keempat, memperkirakan ada tidaknya dampak berantai dari perundingan yang dilakukan. Selanjutnya sampai poin ini langsung saja deh. Memperkirakan ada tidaknya keterbatasan dalam hal wewenang yang diberikan biaya dan waktu yang tersedia. Yang terakhir, menentukan perlu tidaknya perundingan itu atau negosiasi dilakukan tertutup atau terbuka. Nah, dalam melakukan negosiasi itu kan perlu tuh memilih strategi yang tepat sehingga mendapat hasil yang kita inginkan. Oke, masuk pada pembahasan selanjutnya tentang hasil dari sebuah hasil dari sebuah negosiasi. Itu ada 4 macam. Yang pertama ada win-win atau menang-menang. Kedua win-loss, menang kalah. Ketiga loss-loss, kalah-kalah. Keempat loss-win. Nah, maksudnya gimana? Yang pertama nih, kita bahas yang win-win. Strategi ini tuh dipilih bila pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya itu menguntungkan kedua belah pihak. Nah, strategi win-win ini juga dikenal sebagai integrative negotiation. Mau tahu contohnya nggak? Contohnya itu gini. Pihak manajemen sepakat untuk memberikan paket PHK di atas ketentuan pemerintah dan pihak kerja sepakat juga untuk segera mengakhiri hubungan kerja dengan damai. Itu win-win. Oke. Lalu gimana kalau win-loss? Win-loss strategi ini dipilih atau strategi ini dilakukan kenapa? Pihak-pihak yang berselisih itu ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. Dengan strategi ini, pihak-pihak yang berselisih saling berkompetisi untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Nah, contoh, pihak pekerja terpaksa menyepakati kenaikan gaji di bawah target yang telah mereka usulkan sebelumnya kepada pihak perusahaan. Gitu. Lalu poin yang ketiga nih, ada loss-loss.
Strategi ini dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang tepat. Nah, akibatnya pihak-pihak yang berselisih pada akhirnya tidak mendapat sama sekali yang diharapkan. Contohnya apa? Pihak pengusaha melakukan upaya lockout karena pihak pekerja gak bersedia tuh untuk menghentikan pemogokan. Oke. Jadi paham ya. Yang terakhir nih ada loss win. Apa sih bedanya loss win sama win loss? Strategi loss win ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah. Jadi bukan sebaliknya, kalau win loss itu berlomba-lomba, kalau loss win itu ada yang mengalah untuk mendapatkan manfaat. Nah, contohnya apa? Pihak pengusaha sengaja memberikan beberapa konsesi yang tidak terlalu signifikan kepada pihak pegawai, pihak pekerja. Nah, dengan harapan dapat membangun kepercayaan dengan pihak pekerja di masa yang akan mendatang. Nah, hal yang perlu diketahui selama melakukan negosiasi nih dari keseluruhan apa yang saya jelaskan tadi. Oke, negosiasi tidak akan pernah mencapai kesepakatan kalau sejak awal masing-masing atau salah satu pihak tidak memiliki niat untuk mencapai kesepakatan. Nah, kesepakatan harus dibangun dari keinginan atau niat dari kedua belah pihak, sehingga kita tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, karena itu penting sekali dalam awal-awal negosiasi kita memahami dan mengetahui sikap dari pihak lain melalui apa yang disampaikan secara lisan, bahasa gerak tubuh, maupun ekspresi wajah. Karena jika sejak awal salah satu pihak tidak punya keinginan untuk mencapai kesepakatan, maka hal itu hanya membuang-buang waktu kan. Nah, untuk itu perlu dicari jalan lain, misalnya konsiliasi, mediasi, atau arbitrasi melalui pihak ketiga. Nah, jadi semoga negosiasi yang kita bahas ini khususnya pada strategi bisa teman-teman pahami. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.